Syukur Alhamdulillah kita bertemu kembali di malam hari ini difasilitasi oleh Ustadz Hamzah yang kemarin atau 2 hari yang lalu saya lupa ya. Jadi ngajak saya untuk kemudian sama-sama belajar terkait penggunaan AI khususnya di WhatsApp ya. Kenapa harus AI dan kenapa harus WhatsApp? Nanti Bapak Ibu sekalian mungkin bisa sedikit menyimak materi yang saya sampaikan. Mungkin ini saya sementara Oke. apa saya kasih info sedikit ya. Bapak dan Ibu-ibu ini teman-teman saya di alumni sekolah yayasan. Jadi Oh, beliau-beliau ini para pengurus yayasan khususnya yang bergerak di filantropi. Nah, oh kita yes. monggo ya silakan. Tapi nanti contohnya bukan filantropi. Tadi ya tadi yang seperti yang sampaikan Ustaz Iya. Hamzah. Iya. Saya membuat prom cepat itu ya, membuat prom cepat. Tapi contohnya tadi terkait kopi. Tapi nanti bisa tadi yang di-share Ustaz Hamzah nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan bisnis atau sesuai dengan apa namanya urusan masing-masing. Karena sekali lagi penggunaan WhatsApp ini termasuk penggunaan AI ini tidak terbatas hanya untuk keperluan jualan, tidak hanya terbatas keperluan bisnis, tapi juga untuk keperluan lain, untuk keperluan dakwah, untuk pengajian, untuk organisasi NGO dan seterusnya itu bisa. Atau mungkin sekarang hampir semuanya malah menggunakan itu gitu. Baik, saya izin ini ya share screen terkait ini. Nah, share screen 2. Sudah nampak ya? Nah, udah kelihatan tadi. Oke. Materi yang saya sampaikan ini terkait rahasia cuan 2025 dengan setting CSAI dan sistem follow up yang otomatis ya, settingnya nggak lama. Tapi tadi dengan kondisi kita sudah menyiapkan segala sesuatunya ya. Kalau dari awal nanti memang bisa jadi lebih lebih dari 3 menit. Tetapi kalau sudah kita siapkan WhatsApp-nya, akun tadi drip sender dan seterusnya, maka kurang lebih 3 menit itu bisa setting itu. Yang pertama, ini sebenarnya kemarin untuk webinar, tapi saya pakai di sini juga. Yang pertama belajar WhatsApp otomatis. Eh, Tujuannya apa? Kita menggunakan WhatsApp itu bukan sekedar untuk chatting manual, walaupun ya sekali lagi juga, perlu kita sampaikan juga bahwa AI ini tidak pernah menggantikan manusia. Jangan sampai kita punya mindset bahwa AI itu menggantikan. Yang paling tepat adalah AI itu membantu manusia atau membantu kita untuk mengurus berbagai urusan kita ya. Tadi termasuk mempermudah eh, chatting, closing, dan seterusnya. Kemudian setting CSS secara cepat, strategi follow up-nya yang bisa closing, bahkan di update yang terbaru itu bisa closing di apa namanya tidak perlu follow up dari ini untuk closingnya ya. Tapi kalau untuk follow up manualnya misalkan pengiriman barang dan seterusnya, packing dan seterusnya itu memang tetap membutuhkan tenaga manusianya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abu Aska. Ya saya ya sehari-hari kerjaan saya itu adalah tukang chatting ya WhatsApp. Eh, Bisa dibilang aktivis WhatsApp lah. Kemudian technical support di dripsender.id dan juga di tapset.ai di technical support itu. Itu untuk kerjaan sehari-hari saya. Eh, Sekarang siapkan tadi catatan atau mungkin nanti rekaman juga bisa saya share ketika sudah saya upload di YouTube atau nanti di yang lainnya ya. Karena strategi yang kita gunakan hari ini insya Allah akan mendatangkan cuan yang tadi mempermudah kita untuk closing, baik closing untuk jualan, untuk bisnis ataupun untuk keperluan closing yang lainnya, misalkan mengajak orang untuk tadi pengajian atau kegiatan lainnya yang bersifat sosial. Nah, pertanyaannya kenapa harus WhatsApp atau WhatsApp marketing kita gunakan? Ya, secara data itu 98% pesan dibaca dalam waktu 3 menit. Artinya apa? WhatsApp itu ketika digunakan oleh usernya, oleh Bapak Ibu sekalian, oleh sebagian besar rakyat Indonesia atau mungkin seluruh dunia itu tingkat open rate-nya tinggi. Jadi sekitar 98% orang membaca notifikasi ketika menerima WhatsApp. Beda dengan aplikasi perpesanan lainnya atau media sosial lainnya seperti
yang sama-sama produk Meta, misalkan Facebook, itu kalau orang buka messengernya tuh dia lebih lama. Atau juga misalkan yang produk lainnya, misalkan Telegram dan seterusnya, orang belum terlalu intens berkomunikasi dengan itu gitu. Nah ini open rate-nya tinggi, kemudian interaksinya langsung dan cepat, bersifat privat atau personal ya, tidak kemudian melebar kemana-mana gitu. Nah masalah umum dari aktivis WhatsApp atau pelaku bisnis, eh, yang paling umum adalah chat manual. Walaupun sekali lagi ya, chat manual itu tetap dibutuhkan. Dibutuhkan adalah untuk tadi menghandle atau membantu AI. Kita kan eh, sifatnya simbiosis, apa namanya, simbiosis mutualisme. Ketika kemudian AI sudah membantu kita, tetapi kemudian ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dihandle oleh AI, maka butuh juga yang namanya chat manual. Kemudian follow up-nya nggak konsisten. Nah, ini bedanya bahasa manusia, bahasa kita, ketika chatting itu tidak pernah konsisten bahasanya. Maksudnya tidak konsisten apa? Ketika ke si A kita menjawabnya seperti ini, ketika ke si B jawabannya seperti ini. Kita cenderung melakukan yang namanya profiling terhadap calon konsumen. Walaupun itu perlu juga, tetapi kemudian ini akan menyebabkan tidak konsisten ya. Beda dengan CS AI yang dia jawabannya konsisten. Karena mohon maaf secara bahasa, secara ini ya, dia tidak menggunakan eh, feeling ya, tapi dia thinking. Dia, dia tidak merasa, tapi kemudian dia sifatnya berpikir tuh. Nah ini juga CS lambat respon ini karena tadi, karena chat manual tanpa bantuan AI maka dia akan lambat respon itu. Ya maka ujungnya atau imbasnya adalah tadi potensi penghasilan atau potensi closing terhadap aktivitas kegiatan kita yang dia banyak yang bocor atau tidak terfollow up gitu. Nah, solusinya ya otomatisasi CS dan follow up. Jadi CS selain ada manusianya itu perlu didampingi dengan AI. Pun begitu sebaliknya, AI juga perlu didampingi manusia. Jadi tadi ya seperti yang sudah didemokan Ustadz Hamzah tadi, AI tetap dalam genggaman kita, maksudnya dalam pantauan kita juga. Sekali-kali perlu dicek, mungkin ditambahin promnya ketika ada perubahan perlu diubah promnya karena AI itu dia bekerja berdasarkan atau berpikir berdasarkan proses thinkingnya berdasarkan data yang kita berikan. Dia tidak akan melebar kemana-mana sesuai dengan settingan dari urusan atau bisnis eh, masing-masing sesuai dengan tujuan dari CSAI yang disetting. Ini ya. Sifatnya dia bersifat personal ya chatnya karena setiap orang nanti dia akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya sama secara konteksnya jawabannya akan sama tetapi kemudian secara teksnya dia bisa berimprovisasi terkait jawabannya. Misalkan orang memberi salam dia assalamualaikum maka dia akan menjawab waalaikumsalam. Kalau orang jawabnya selamat pagi, dia akan menjawab selamat pagi gitu. Dia menyesuaikan konteksnya di situ. Nah, untuk follow up ini nanti eh, mungkin tidak saya sampaikan malam ini, tapi nanti bisa di pertemuan yang lain bagaimana cara follow up yang bagus dari list building yang sudah kita lakukan. Kemudian settingnya itu ya tadi kurang lebih 3 menit. Nah, ini langsung saja ke live demo ya. Live demo yang tadi disampaikan Cak Hamzah sekaligus menjawab pertanyaan yang sudah saya dengar tadi yaitu terkait apakah bisa menggunakan handphone. Nah, ini menarik. Oke, oke, sebentar saya siapkan di sini. Nah, ini di HP, ini HP ya, HP biasa. Ini seperti ini. Nah, ini adalah contoh nomor yang sudah saya setting pasang promnya. Tadi ini terkait kopi ya, terkait kopi, produknya produk fisik dan lokasinya di Malang. Nah, settingan harganya segala macam sudah kita masukkan. Mungkin nanti kita clear dulu. Mana ya? Bersihkan chat dulu. Nah.
Misalnya kita tadi ber, menyapanya dengan Assalamualaikum itu. Maka dia AI-nya juga akan berimprovisasi. Kalau di HP seperti itu ya. Nah nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu Sobat Kopi? Nah, sebenarnya mau tanya nih, variannya apa saja? Nah, dia akan menyebutkan seperti ini. Nah, variannya sudah disebutkan sesuai dengan data yang kita masukkan ya di prompt AI-nya. Nah, juga langsung ditawari apakah nyoba dulu atau mau langsung proses order. Misalkan kita belum order masih nanya-nanya, misalkan bisa info harganya. eh, itu. Nah, dia menjawab seperti ini. Sesuai dengan yang kita setting ya. Harga Gayo Aceh sekian, harga Mandailing, kopi Mandailing, dan seterusnya. Sudah dicampurkan ya. Oh, ini sudah di packingnya per 500 gram. Ya, ini nanti disesuaikan dengan tadi produk masing-masing gitu. Eh, bagusnya produk yang dihandle oleh CSE adalah produk yang satu nice, satu apa namanya, satu jalur ya. Jangan yang kemudian pisah-pisah. Kalau tadi misalkan terkait wakaf Quran, ya isinya wakaf Quran semua terkait programnya, kemudian eh, misalkan harga atau persatuannya dan seterusnya gitu ya. Kalau beda diusahakan menggunakan nomor yang beda juga terkait promnya. Jangan dicampur. Maksudnya beda itu tadi misalkan ini kan ini contohnya kopi ya. Kemudian kita campur dengan jualan baju nanti improvisasinya agak aneh dari AI-nya. Nah. Oke, coba. Kalau order ke misalkan tanya pengiriman dari mana ya? Nah, ini contohnya Kota Malang, Jawa Timur. Oke, coba order dua varian, dua pak. Nah, ini kalau yang model seperti ini dia eh, apa namanya ada settingan human over. Eh, human over itu gini ya. Ini karena ordernya kemudian kita langsung langsung order bisa di sini. Nah, di sini proses proses closingnya sudah terjadi. Tetapi kemudian ketika misalkan tadi belum langsung terjadi ini kan biasanya nanya harga ongkir segala macam ya. Ini tadi alurnya sebenarnya jarang sih orang kecuali orang yang sudah tahu produknya kemudian langsung order. Tapi biasanya kan orang-orang nanya harga. Ini kalau sudah masuk ini namanya eh, proses proses apa namanya handover ke CS manusianya. Nah, kemudian kalau nomor kita hanya satu maka ya di prosesnya di nomor ini juga ngirim apa nah ngirim pesan-pesan berikutnya. Tetapi kalau masih nanya lagi bisa misalkan ini bisa cek ongkir ya. Nah, misalkan ini Kota Bengkulu, Kecamatan. Nah, ini sudah disampaikan. Jadi terkait data yang kita sampaikan, misalkan untuk pengecekan ongkir menggunakan standar dari yang kita pakai, kurir yang kita pakai, misalkan JNE reguler gitu ya. Nah, ini harganya begitu. Ongkos kirimnya untuk satu pack 500 gram itu 45.000. Wah. Ya order dua pack gitu. Hmm.
Nah, ini untuk detail-detailnya, maksudnya detail ini terkait apa namanya, resi segala macam, packingnya dan seterusnya atau pemilihan itu baru dia butuh admin manusia. Tapi kalau kemudian data promnya kita lengkapi lagi, ini datanya untuk ini nggak saya sampai detail ya. Karena tadi seperti yang Ustadz Hamzah sampaikan itu promnya itu bisa generate menggunakan ChatGPT. Nah, ini proses-proses seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini jawaban-jawaban di sini dia tergantung dengan input yang kita berikan. Nah, inputnya di mana? Nah, ini se- sekaligus tadi menjawab ya, bisa pakai handphone ya. Saya tetap tetap di handphone. Tapi nanti kalau mau lihat yang di apa namanya di komputer sama juga bisa di Trip Center. Nah, tadi saya menggunakan yang saya setting adalah nomor ini untuk tes tadi 1453. Ini nomor yang biasa gunakan untuk tutorial. Nah, settingannya di sini. Jadi tidak tidak rumit ya. Walaupun pakai HP bisa di chat AI ini. Nah, tadi data-datanya masuk ke mana? Nah, data-datanya masuk di sini di training data. Nah, ini prom-promnya di sini masuknya. Semakin lengkap, semakin bagus. Eh, tapi kalau mau dibersihkan bisa, maksudnya dibersihkan ini kan kalau hasil generate apa namanya chat GPT itu kan ada seperti ini ya, ada tanda petik segala macam. Ini bisa dihapus untuk kemudian menghemat apa namanya, menghemat token yang kita gunakan atau menghemat penggunaan dari data yang kita gunakan itu, atau dia mempersingkat proses berpikirnya. Karena nanti juga AI juga akan otomatis eh, improvisasi terkait jawaban-jawabannya tadi, walaupun ini, walaupun kemudian tanpa kita kasih tanda tebal seperti ini, dia tetap berimprovisasi seperti ini untuk jawaban-jawabannya. Nah, ini. Nah, ini untuk ini saya kasih gambaran singkatnya behavior instructionnya, instruksi kebiasaan dari AI, misalkan jawab dengan sopan santun menggunakan bahasa Indonesia yang santai. Nah, bagaimana kalau bahasanya dikhususkan ke bahasa Jawa? Bisa. Atau dikhususkan ke bahasa kalau yang marketnya English only, pakai bahasa Inggris. Yang marketnya Malaysia, gunakan bahasa Malay atau English Malaysia, MY itu. Bisa seperti itu. Nah, ini tadi termasuk settingan-settingan lainnya, actionnya apa, kemudian ada human hover, ini bisa juga dimatikan. Oh, jadi settingnya bisa menggunakan HP maupun dengan menggunakan reply. Nah, yang menarik yang update baru ini adalah di sini, dari ada bubble chat namanya. Ini yang kemudian AI itu seolah-olah human yang dia bisa menjawab dua atau tiga bubble chat. Yang maksudnya bubble chat itu seperti ini. Ini kan pertanyaan satu. Nah, ini. Dia jawabannya dibuat terpisah dua. Ini. Dan ini delay dua ini bisa disetting. Ini kan saya setting 1 detik. Misalkan dia disetting per bubble-nya. Nah, ini 2 detik ya. Nah, misalkan disetting per 5 detik. Bisa juga. Tergantung kebutuhan atau target market yang biasa kita gunakan itu. Seperti apa pola-pola chattingnya, yang lebih tahu adalah Bapak Ibu sekalian terkait target marketnya gitu ya. Atau misalkan target marketnya anak muda nih, misalnya diubah ke kafe, kafe yang menyediakan kopi khusus anak muda. Ya tadi diubah kemudian di sininya di behavior yang tadi, eh, misalnya di sini digunakan di sini, eh, gunakan dengan menggunakan bahasa Gen Z, sopan tapi ramah dan lucu dan seterusnya itu bisa diatur di situ. Oke. Nah, ini terkait live demo yang saya tunjukkan ya. Jadi bisa menggunakan handphone maupun menggunakan yang namanya laptop. Pak. Ini ya.
Kalau di laptop seperti ini settingannya, sama, sama dengan yang diambilkan di handphone tadi. Sini. Hmm. Ini kalau mau ditambahin bisa dibersihkan lagi gitu loh. Ini kan baru beberapa baris ini. Eh, Training datanya ini bisa sampai kurang lebih 1.000 baris. Yang dihitung baris ini ya, ini satu baris. Misalnya sampai enter pun dia dihitung satu baris. Cara ngitung barisnya tuh eh, kalau saya tuh biasanya menggunakan ini, Notepad atau Notepad Plus, misalnya seperti ini ya. Untuk ngitung barisnya di sini, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang angka 3 ini dia satu baris hitungannya. Ini seperti ini. Ini berarti totalnya 14 baris ya, misalnya seperti itu. Mungkin itu Hamzah terkait materi preview sebenarnya ya. Ini hanya sebagian dari fitur yang kemudian disediakan oleh tools yang kita kasih nama Trip Sender itu ya. Dan penggunaannya alhamdulillah sudah banyak, eh, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Luar negerinya ya untuk sementara ini yang paling dekat dengan kita yaitu Malaysia dan sebagian Singapura. Demikian mungkin Hamzah, silakan kalau ada yang mau bertanya, eh, atau Ustadz Hamzah mau ngasih promo sekalian segala macam, silakan nanti di Ustadz Hamzah sampaikan. Demikian Iya. nanti silakan saya, kalau ada pertanyaan nanti disambung di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu Bapak-Bapak sekalian, eh, memfollow up kemarin teman-teman ada yang tanya CSA itu kayak apa. Ya, Alhamdulillah, kebetulan saya sudah pakai Drip Sender ini 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Jadi banyak, ya cukup membantu lah ya. Kalau ini apa, di kantor itu jadi saya berhemat itu. Yang dulunya tergantung benar saya dengan CS itu, begitu ada satu hal yang membuat saya tidak bisa menggaji mereka, akhirnya ya sementara pakai ini dulu. Dan lumayan, eh, di penerimaan sekolah kemarin itu banyak sekali yang tanya-tanya, itu juga udah cukup dijawab sama CS AI saja gitu. Ya Alhamdulillah. Begitu Bapak sekalian, barangkali ada yang ditanyakan silakan. Monggo langsung saja mumpung ketemu dengan Ustadz Abaska ini. Oh ya, sebagai gambaran ya penggunaan atau pengguna Drip Sender atau user Drip Sender ini bervariasi ya. Jadi dari Gen Z kemudian bahkan di bawah Gen Z sampai kemudian yang mohon maaf usianya usia udah senior ya gitu. Maksudnya secara penggunaan itu tidak kemudian membutuhkan yang rumit tadi coding segala macam. Ya, sudah kita sediakan menu-menunya itu tinggal tinggal pakai gitu loh. Ya bahkan tadi menggunakan handphone pun ya kalau dalam perjalanan itu untuk setting segala macam, bahkan untuk support pun bisa menggunakan handphone mobile. Jadi eh, ini tanpa install aplikasi. Mau diinstal juga bisa. Installnya di laptop atau di HP sama saja. Dia bisa bisa mobile itu. Kan kalau kebanyakan aplikasi itu kan aplikasi yang ini dia menggunakan desktop only, jadi hanya desktop yang kemudian dia membutuhkan resource yang besar, harus install ini harus. Kita cukup menggunakan browser. Nah, kalau bahasa saya yang paling males orang itu nggak ngapa-ngapain ya Pak. Ya tinggal buka browser, tinggal buka Chrome-nya itu. Atau kalau kebiasaan pakai browser yang lain misalkan Edge, ya tinggal gunakan Edge untuk kemudian mengoperasikan Drip Center ini. Dan ini bisa dilakukan di mana saja selama ada jaringan internet. Dan yang terbaru juga untuk sistem koneksinya, eh, bahkan handphone yang tidak ada kameranya, nah ini, it- tapi ada WhatsApp-nya itu bisa menggunakan Drip Sender. Jadi tidak perlu scan QR lagi. Itu bisa menggunakan pairing code itu. Sama seperti kita menghubungkan ke WhatsApp web dengan pairing code. Jadi demikian sedikit tambahan, Ustaz Hamzah. Mungkin ini yang ditanya-tanyakan ini sama, saya mewakili aja nih Iya. teman-teman. Udah canggih seperti itu, berat.
ini harganya, Ustaz? Nah, ini yang Nah, ini yang penting ini. kalau untuk harga, begini, nanti silakan Ustadz Hamzah share linknya mungkin di kolom chat atau nih kalau ada grup khususnya silakan eh, di share link Ya, ordernya, pakai linknya Ustadz Hamzah ya. ya, Dan untuk malam ini eh, atau khusus yang hadir di sini, saya kasih diskon 20%. 20% itu sudah banyak diskonnya tuh. ya, Dan Alhamdulillah. ada dannya lagi nih. Saya tambahkan token untuk penggunaan CTS sebesar 500.000. Ya. Berlakunya sampai tanggal berapa? Sebentar ya, cek kalender. Eh, Tanggal 21 tanggal sekarang, Ustaz. ya Tanggal 21. sampai hari Senin. Sampai Hari Senin Senin. itu masih berlaku. Jadi misalkan ada yang order hari ini, malam ini atau besok, check outnya hari ini atau besok, kemudian bayarnya sampai tanggal 25 itu masih bisa menggunakan kupon yang saya share. Hasilnya kan Ustadz Hamzah, kalau Ya. harganya bocor ya harga harga Standar, yang standar. standar yang satu WhatsApp untuk 1 bulan itu 99.000. Nah nanti di diskon 20% ya. Tinggal berapa Oh, itu. Dan bonus dan itu sudah bisa digunakan ada bonus CTE-nya 500.000. Jadi untuk kalau untuk testing-testing itu bisa sampai puas itu. Atau mungkin kalau sudah di share promnya sama Ustaz Hamzah misalkan sudah dimodif eh, ya, bisa langsung tesnya tuh tes running. Maksudnya tes running itu tes langsung ke publik ke orang yang ya, mau berhubungan dengan WhatsApp kita gitu. ya, Itu harganya yang standar 99.000 untuk satu WhatsApp. ya. Itu maksimal 5 5 akun ya, 5 akun WhatsApp ya, Ustaz. Apabila membutuhkan lebih bisa. Hmm. Nanti kalau yang lebih itu ordernya eh, yang lebih itu dia untuk 5 WhatsApp ke atas, misalkan 5, 10, 15, yang kelipatan 55 itu bisa. Ush. Heeh. Berarti saya ini masih sedikit ini ya, masih tambah lagi bisa ini ya. Saya dapat Iya, 5 Ustaz. bisa Saya 10, dapat bisa 15, bahkan ada Ush. user yang dia oh, order custom itu, kalau yang custom kemarin kami kasih diskon juga lebih besar lagi yaitu diskonnya 30% itu ya. Dia order sampai ada yang 100 WhatsApp, kemudian ada yang 200 WhatsApp dalam satu Ush, Masya Allah. email. Karena memang sesuai penggunaannya tadi. Iya, 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 Kalau iya. kayak dia bukan filantropi tapi dia punya apa namanya kayak agen pemasaran itu yang jumlahnya memang sekitar 150-an lebih itu. Jadi masing-masing dia dikasih satu WhatsApp yang ada sudah disetting AI-nya dengan prompt yang sama. Jadi tetapi tetap dipegang oleh eh, ya bawahannya bahasanya gitu ya. Tetap dipegang oleh marketingnya masing-masing. Tadi ketika ada yang perlu dihandle manual, maka handle manual oleh masing-masing agennya itu. Yaitu cocok untuk eh, marketing properti ataupun ya yang sejenis itu. Atau yang afiliator atau yang eh, apa tuh? Ya filantropi cocok juga. Yang dia sistemnya menggunakan agen agen pemasaran itu. Gitu. Iya. Baik, monggo ada yang ditanyakan lagi, Bapak-bapak? Ya, Yaitu Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, monggo Waalaikumsalam. silakan, Ustaz. Nggih. Kalau saya ini Ustaz Aska ya, terima kasih Ustaz Iya, Hamzah. sama-sama. Saya ini ngelola pendidikan, ya PAUD, Oh, terus paham. Geraha Quran, Tahfidz, Iya. terus juga SMP, ada SMA, ada Hmm. pondok pesantren juga, yang tentunya gimana ini penerapannya andai kata diterapkan di situ. Kira-kira apa yang sudah ada diterapkan itu dan seperti apa misalnya contohnya untuk penerapan di sana. Kemarin itu juga Ustadz Aska ya, eh, saya kapan itu juga pernah berhubungan dengan AI yang di WhatsApp itu dengan salah satu apa yang memproduk Iya. itu seperti modelnya
ChatGPT itu dan lain sebagainya. Hanya ketika customize tentang pondok kami gitu, informasi-informasi, nah itu belum sempat dibuatkan, belum bisa sampai sekarang ini. Karena kan kita ingin ya salah satunya kan untuk CS ya. Kebetulan Ya, kita juga ngelola eh, kayak kayak lembaga fundraisingnya. Jadi digital funding yaitu khusus untuk apa itu online ya, funding tapi online. Jadi itu ada CS-nya hadir di sini juga. Eh, Gimana penerapannya satu ya untuk sekolah itu apa kira-kira yang sudah ada. Yang kedua ya untuk ngelola sampai mulai dari eh, awal ya kalau kita kemarin belum pakai ya WhatsApp nggak otomatis jadi kadang-kadang CS-nya kalau ditanya itu nggak ngasih info tapi kita sudah masuk itu landing page-nya sudah kita buat konten-konten sudah kita berikan terus setelah itu ketika masuk CS ya kebetulan CS-nya lagi juga nyambi gitu loh di kita ini bagian surprise-nya jadi pas macul gitu ya si Angel wis kan gitu ya. Iya, ya, ketika ya, ya, ditanya ini gimana program wakaf Qur'annya, gimana program ininya, jadi belum ada jawaban, jadi itu kan. ya, Nah, ini menarik kalau ya. nanti di digit apa di AI kan itu yang melalui WhatsApp tadi. Nah, kira-kira eh, itu mungkin ada masukan Ya. berkenaan dengan kita. Yang tadi pertama saya sampaikan kita ngelola sekolah, kira-kira apa produk yang bagus untuk sekolah. Yang kedua, kita ngelola kayak lembaga apa itu? Iya, lembaga dana untuk penggalangan Dana Hmm. filantropi, Pak. sedekah gitu ya, ZIS, Ya. donasi gitu kan. Nah, itu apa? Mohon kira-kira produknya seperti apa? Apakah itu aja terus gimana apa yang sudah ada itu bisa dikasih contoh-contoh atau didemukan lah gitu untuk dua hal tadi di pendidikan sama di penggalian dana begitu kira-kira karena sudah dipakai juga oleh yang lain-lain itu ada yang sudah mulai memakai itu untuk apa di sananya termasuk masih kami mikir itu ya ngelatih ngelatih ininya itu ngelatih AI-nya ini supaya sesuai dengan inian itu dan juga di sekolah ini kan kita punya pusat informasi ya yang orang tua itu nanya-nanya macam-macamnya Hmm. itu masih manual ya jadi kita punya ya kita jawab kalau nggak sempat jawab informasi pusat informasi gimana cara memasukkan di sana sehingga setiap pertanyaan orang tua yang berkenaan dengan anaknya atau pendidikannya itu bisa terjawab karena kan sangat banyak sekali gitu loh yang harus ditanyakan tapi kalau Ya. spesifik tadi mungkin cuman sekedar jadwal pelajaran jadwal ujian gitu mungkin bisa ya profil pondok dan lain sebagainya monggo saya ingin tahu kejelasannya kalau tadi tentang harga tadi ya wajar lah namanya itu tergantung customize-nya tadi customize-nya seperti apa dulu Ya. saya pakai apa AI itu ya itu ada hanya untuk membantu apa pengetahuan aja untuk Hmm. membantu anak-anak sekolah itu saya pakai di WhatsApp-nya itu ada namanya apa itu eh, ya kayak Meta gitulah modelnya di mana itu di WhatsApp ada Meta, ada ChatGPT. Kalau di apa Copilot juga kan sudah masuk di WhatsApp itu. Hanya yang customize sesuai dengan keinginan kita karena punya mereka jadi kita kan nggak bisa mengeksplor apa yang ada di kita di lembaga kita untuk diketahui oleh publik. Demikian Ustadz. Hmm. Mohon Ya. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Alhamdulillah. mungkin saya yang bisa bantu jawab gitu, Zat, nanti ya. Hmm. Begini, Ustaz Gunawan. Saya seperti yang saya katakan tadi, saya gunakan di sekolah saya.
di sekolah saya juga. Jadi PSB itu semuanya CS-nya pakai AI itu. Kemudian wali santri tanya-tanya tentang misalnya eh, tentang program-program ya. Itu semuanya tergantung kita settingnya itu di promnya itu, Ustaz. Nah, kalau promnya itu sudah kita didik ya, mereka sudah kita didik, insya Allah seperti yang katakan Ustaz Abu Haskar tadi, tidak kemana-mana itu. Dia kalau ditanya yang di luar itu biasanya, maaf, kami hanya bisa menjawab seputar sekolah gitu aja. Jadi orangnya itu enggak. Karena begini, mungkin apa tadi belum dijelaskan, ada namanya token, Pak Nggih. Token itu ya biaya biaya untuk robot ini atau chat AI ini ada harganya. Setiap dia menjawab itu ada harganya. Makanya kalau kita salah prompt itu juga nanti jawabnya itu bertele-tele, ya itu menghabiskan token itu. Nah, saya belajar awal-awal, kok cepet sekali habis, ternyata ya ngomongnya ngalor ngidul itu dia. Nah, akhirnya saya coba program lagi sampai dia ringkes dan menjawabnya tetap sopan, tapi apa adanya, sehingga hemat tokennya itu, Pak. Tadi sudah dikasih gratis 500 ya tadi ya, Ya, lima apa ratus saya ribu. 500.000, wah Nah, kalau total untuk lumayan. pendaftar pendaftar baru ini kalau dihitung Ya, berarti dapatnya tuh 10.000 tambah kalau ngisi feedback ditambah 100.000. Nah, plus ya, yang bonus sampai tanggal 25 itu dapat 500.000. Berarti 610 lah kurang lebih. lumayan, Pak. Mm-mm. Kalau Ya, sebelum-sebelumnya nggak dapat bonus ini. ya. Ini Ya, kemarin kami kebetulan lagi ada program tertentu, jadi memang untuk user-user baru. Kalau yang user lama nggak dapat, dia dapatnya dari diskon promo biasa. Tapi kalau yang baru diskon promonya plus tadi tokennya dikasih. ya. Nah, jadi saya sudah mengalami, Pak Ustadz Gunawan, jadi aman lah. Ini kita customize sesuai dengan keinginan kita. Mau kita didik seperti apa CSAI-nya ini, tergantung sekolah itu punya program apa ya kita instalkan di situ. Kita didikkan di situ, kita trainingkan, insya Allah dia bisa jawab nanti. Nah, itu pengalaman saya. Ya, monggo kalau ada tambahkan lagi, apa saya. Betul. Jadi untuk penggunaan ini sebenarnya tadi multi urusan, multi bisnis ya. Kalau untuk sekolah yang cenderung datanya itu kan sebenarnya tetap ya. Misalkan sebuah yayasan ada SD, SMP sampai SMA katakanlah. Yang sering ditanyakan itu kan biasanya masuk kalau di landing page atau di website itu dimasukkan ke dalam FNQ, apa frequency asked question. Jadi FAQ. FAQ yang sering ditanyakan itu apa? Nah, kelemahan kita, mohon maaf, orang Indonesia ini tingkat bacanya kan rendah banget. Kalau di landing page itu saya yakin mungkin yang dibaca itu nggak nyampe 50%. Nah, beda dengan di WhatsApp. Nah, ini tadi, kalau di WhatsApp ketika dia chatting halo, secara psikologi dia tertrigger akan menunggu jawaban apa yang kemudian muncul. Dan dia dipantengin itu. Nah, kalau AI, yang menariknya kan gitu, ketika kemudian tanya, ini alamatnya di mana gitu loh. Kalau di jawab manual kan mungkin copy paste dari jawaban sebelumnya atau apa. Tapi kalau pakai AI, kalau sudah alamatnya sudah kita masukkan di data training tadi, dia akan otomatis menjawab alamatnya ini. Atau sekalian kita kasih link Google Mapnya ini. Jadi orang yang menjawab, user atau calon peserta didik atau calon wali murid, misalkan untuk sekolah tadi, ketika bertanya alamat, dia otomatis sudah mendapatkan jawaban yang valid. Atau kalau kebiasaan orang kita misalkan rutenya gimana? Rutenya gimana? Biasanya kalau nanya rute itu kan diambil dari tempat terdekat yang paling terkenal misalkan. Misalkan dari terminal ini, misalnya di Malang, dari terminal dari stasiun Malang misalkan naik ini kemudian menuju sini menuju sini. Itu kalau di trainingan di situ bisa. Kalau untuk rute-rute bisa juga diaplikasikan seperti itu. Termasuk tadi penerimaan murid baru. Itu kan datanya misalkan biaya pendaftarannya berapa, syaratnya apa saja itu sudah masukkan ke situ.
maka otomatis jawabannya akan itu. Termasuk rekening. Nah, rekening ini nanti termasuk rekening tadi yang fundraisingnya juga. Bahkan QR code itu bisa dimasukkan. Nah, itu untuk next update ini sedang proses final testing ya. Tadi nggak saya demokan karena masih ada error terkait AI kita ini ke depan bisa mengirimkan data berupa gambar, berupa file PDF, atau bahkan file video pendek. Jadi misalkan ada kata kunci, saya mau lihat gambar gedungnya nih. Iya, ya Mantap kan kalau Mas. kalau biasanya kan ya silahkan lihat di website atau kemudian kita kirim fotonya kalau manual ya. Tapi kalau untuk next ini Hmm. datanya sudah kita siapkan di training data. Ketika orang meminta gambar bangunan dan fasilitas pendukung misalkan itu sudah bisa dijawab otomatis. Tapi ini insya Allah nggak lama ya update-nya. Tinggal penyempurnaan. Kalau untuk di platform yang ini saya kasih bocoran ya, platform yang kita jual ke Malaysia itu sudah update duluan karena mereka secara ini ya, secara adaptasi teknologinya lebih lebih cepat dibanding kita ternyata terkait AI itu. Jadi mereka requestnya cepat eh, dan memang sedikit dibedakan. Eh, Ya kita buat produk baru, eh, bukan drip sender namanya, tapi memang market khusus untuk Malaysia. Bahasanya menggunakan bahasa Inggris Malaysia. Customer supportnya juga menggunakan manual plus AI, bahasa juga Malaysia. Yang handle tetap saya juga sebenarnya, tapi bahasanya English and Malaysia. Padahal saya nggak bisa bahasa Inggris dan saya nggak bisa bahasa Malaysia. Tapi tadi dengan AI kita sangat terbantu gitu. Oh, tadi itu ya untuk namanya apa namanya pondasi penerapannya bisa semuanya. Jadi tinggal di-collect terkait data-data yang kemudian paling sering ditanyakan. Nah itu. Nanti promnya, nanti silakan minta ke Ustadz Hamzah itu yang memang sudah berkecimpung di dunia pendidikan bahkan di kalau nggak salah di fundraising juga Ustadz ya. Nah itu bisa di Ya, ATM diamati, tiru dan modifikasi sesuai kebutuhan masing-masing itu. ya, Terkait ya nanti rekeningnya terus QR code-nya itu bisa ditampilkan untuk menerima tadi dana yang masuk dan seterusnya bisa. Gitu. ya. Dan hanya saja ya masih ada batasan-batasan tertentu yang memang dia belum bisa ditembus oleh AI yaitu misalkan pengecekan otomatis rekening bank itu sejauh ini memang secara security juga tidak atau belum diizinkan itu. Tapi nggak tahu kalau kedepannya misalkan diizinkan AI diizinkan untuk mengakses user and password untuk melihat mutasi misalkan. Ya kalau memang itu diizinkan secara regulasinya bisa dimunculkan, tapi kalau enggak ya enggak. Sejauh ini belum belum boleh atau belum bisa terkait fitur-fitur yang otomatisasi kemudian menyangkut pihak ketiga gitu loh. Kemarin saya coba ini, Sat. Jadi ada wali santri, waktu itu calon wali santri ya. Dia sudah mendaftar, kemudian kirim bukti transfer ya. Nah, ternyata bisa itu dia men-scan itu. Jadi langsung dia tampilkan data, baik Bapak, kami terima bukti transfer senilai sekian dari bank ini. Masa, oh, keren banget ini. Ya, ya kalau untuk komunikasinya dia sudah bisa baca gambar. Tadi selama gambarnya Ya, gambarnya bagus ya, misalnya hasil ya, screenshotan atau hasil apa namanya hasil ini bukti transfer online itu bisa baca misalkan ada oh ya terima kasih sudah ngirim itu kan dia hanya membaca untuk mengkomunikasikan bahwa itu sudah di terkonfirmasi tapi kemudian untuk pengecekannya kan tetap dibutuhkan ya. bener nggak ini rekeningnya udah masuk nah itu Oh butuh iya, butuh dari ya, sisi kita atau dari sisi CS manusianya adminnya untuk mengecek untuk validasi langkah berikutnya terkait langkah-langkah offline termasuk tadi misalkan ada yang mau konsultasi offline, misalnya, saya tertarik sekolah tapi saya mau janjian offline gimana? Nah itu nanti masuknya ke human over. Jadi misalkan disediakan jadwal offline-nya kapan, menghubungi siapa itu bisa dimasukkan di data-data training data itu gitu loh. Kan ada yang misalkan konsultasi online atau misalkan tadi yang fundraising, kami mau kirim tapi kami mau bertemu langsung dengan apa namanya penanggung jawabnya misalnya bisa nggak? Ah, itu bisa dimasukkan juga situ. Misalnya bisa silakan untuk jadwal ketemuan offline hubungi nomor ini atau kemudian eh, diinformasikan
kemungkinan tempatnya dan seterusnya bisa dimasukkan di training data itu. Jadi AI itu membaca training data, kemudian dia berimprovisasi terkait cara menjawabnya. Jadi oh, bukan terkait improvisasinya terkait misalkan har- tawar-menawar harga. Dia nggak bisa improvisasi di situ kalau sudah ada datanya. Tapi kalau nggak ada datanya, nah tadi kalau nggak ada datanya, seperti yang Ustadz Hamzah sebutkan tadi, ketika nggak ada data, kemudian misalkan terjadi tawar-menawar, ah, improvisasinya nanti aneh. Dia ngelantur kemana-mana. Makanya Iya. kita kunci dengan data training itu. Training datanya kita masukkan selengkap mungkin, tetapi kemudian apa adanya. Maksudnya apa adanya? Jawaban-jawaban yang sudah pasti ada di situ dimasukkan semua. Iya. Demikian saja. Iya. Baik, Bismillah, Ustadz boleh nanya Ustadz? silakan, silakan. Saat, Mohon maaf ini nggak bisa open kamera karena ada bocah. iya, iya. Ini Ustadz, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Pertama, berarti yang chat WA itu kayak kayak dulu itu yang lagi booming itu yang kayak di spender gitu Ustadz ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, selain berlangganan kan tadi ada tokennya gitu ya. Itu nominal untuk tokennya ini apakah misalnya 100.000 dapat 100.000 atau seperti apa? Kemudian setelah kita berlangganan apakah nanti ada semacam Zoom seperti ini untuk memberikan apa namanya istilahnya cara-caranya untuk mengaktifkan AI tersebut dan akan ada bimbingan selama berapa bulan atau mungkin selama kita memakai akan terus ada bimbingan atau seperti apa? Mungkin seperti itu saat dulu untuk pertanyaannya. Terima Oh. kasih. Terima kasih kepada Ustadz Seva ya. Jadi terkait harga token yang saat ini, nah, ini rencana mau kita sesuaikan lagi. Sesuaikan lagi itu insya Allah akan lebih murah. Jadi yang harga sekarang itu untuk yang 39.000 itu dapatnya 500.000 token. Nah, 66.000 dapatnya 1 juta token, 99.000 dapatnya 1.500.000 token. Kemudian yang 29.900 ini dapatnya 5 juta token dan yang 999.000 itu dapatnya 20 juta token. Nah, itu terkait harga. Kemudian terkait support, support ini kami sifatnya fleksibel. Jadi tergantung kebutuhan user masing-masing. Kalau di YouTube-nya kita sudah sering live juga. Cuma kan kadang kalau live itu tadi terbatas misalkan, oh saya nggak bisa ngikut dari awal. Dan ketika membuka rekaman tuh agak beda antara rekaman kemudian dengan live seperti ini secara langsung. Kita fleksibel, ya seperti yang dilakukan oleh Ustadz Hamzah ini, misalkan hubungi saya atau tim lain, atau bahkan misalkan eh, mau mengadakan pertemuan offline sekali lagi, ya bisa juga dipersilakan dengan tim kami yang terdekat. Atau kalau mau ngundang saya juga nggak apa-apa. Cuma saya termasuk tim yang eh, agak jauh. Bengkulu, Iya. Termasuk supportnya ya supportnya bisa ke saya langsung atau juga kalau misalkan nanti belinya lewat Ustadz Hamzah bisa juga ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Hamzah juga bisa. Ketika ya beliau misalkan ada yang mentok terkait jawabannya bisa tanya ke saya juga. Jadi untuk Zoom seperti ini fleksibel sifatnya. Bahkan ya tidak hanya di malam hari, di hari-hari kerja pun kita biasa mengadakan seperti itu ketika ada user misalkan. Tapi kalau di hari-hari kerja memang disesuaikan ketika kita tidak ada jadwal tertentu yang apa namanya tidak standby maka tidak bisa. Tapi kalau sedang standby bisa misalkan 30 menit atau maksimal 1 jam untuk membahas permasalahan yang ditanyakan termasuk demo online-nya atau eh, problem solving terkait tech risk-nya itu. Jadi setiap saat ya ya nggak 24 jam juga. Kalau yang 24 jam juga yang 24 jam itu nanti dijawab oleh AI-nya. Tapi kalau yang seperti ini yang sifatnya harus human itu ya kita batasi sampai biasanya jam 21.00 atau 22.00 kalau terkait Zoom, direct Zoom seperti ini, direct meeting langsung. Ya nggak banyak-banyak. Kadang satu orang pun ya saya layani juga. Kadang dia hanya butuh misalkan saya membuat Google Form ini, tapi kok ternyata nggak terhubung dengan notifikasinya seperti apa. Nah, dia kemudian minta pengecekan secara langsung. Eh, Tidak mau kemudian menggunakan video tutorial yang sudah ada.
Ya nggak apa-apa kita cek secara langsung dengan Zoom seperti ini, share screen, problemnya di mana, caranya seperti apa dan seterusnya sampai kemudian selesai terkait urusan-urusan yang teknis itu, gitu. Beda dengan request. Kalau yang sifatnya request memang tergantung pengerjaan atau tergantung dari tim programmer yang mengerjakannya. Ada yang request sifatnya bisa langsung dikerjakan, ada juga yang depending, ada juga yang ditolak karena memang secara teknis tidak memungkinkan diimplementasikan. Kemudian tadi terkait apakah sama dengan yang dulu? Uh, ini sedikit beda ya. Kalau yang dulu itu kan customize itu di WA masing-masing, tapi kemudian tidak bisa di customize terkait datanya. Yang RAN AI dulu itu tidak bisa customize karena customnya ada di server. Kalau yang Drip Sender ini untuk customize datanya itu ada di masing-masing user, ada di masing-masing pengguna Drip Sender dari ya Bapak Ibu sekalian gitu lah. Bisa edit sendiri, bisa ini sesuaikan dengan WA yang mengampu itu. Misalkan Salah. terkait misalkan tadi terkait sekolah ya silakan diedit promnya terkait sekolah, terkait fundraising silakan terkait Hah? fundraising dan seterusnya. Demikian Hamzah terkait Oh, Ya, pertanyaan tadi. mungkin kita juga ada grup tidur ya, gitu. grup WA kan Ustaz ya. Oh iya. Cuma nanti mungkin disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang ini para pengurus yayasan juga bolehlah kita bikin grup sendiri sehingga pertanyaannya lebih spesifik. Kalau berkaitan dengan pengalaman prom ya tidak apa-apa, saya bisa share. Tapi kalau udah masalah teknis ininya, wah angkat tangan saya Ya. ini saya tabaskan nanti juga saya masukkan di situ sehingga pertanyaannya bisa sesuai dengan kebutuhan nanti. Ya, terkait grup support itu bebas. Jadi sebenarnya kalau kami kan untuk grup support itu cenderung hanya untuk diskusi. Tapi kalau memang dibutuhkan khusus, silakan dibuat sendiri. Misalnya Ustaz Hamzah dengan komunitas apa gitu. Nanti saya Ya, masukkan di situ, bisa bertanya tadi. Karena untuk yang support yang terbaru ini kita menggunakan sistem ticketing support itu tujuannya apa? Supaya kemudian masalahnya itu terlokalisir kepada satu orang. Kalau di grup kan kelemahan grup itu gini. Yang bertanya si A, si Fulan ya. Kemudian saya jawab, tapi yang respon kemudian si B. Nah, sementara si A tadi eh, misalkan sedang kurang menyimak, akhirnya pertanyaan dia sendiri yang tertutup. mendapat kemudian yang mendapat ilmu atau mendapat problem solvingnya adalah orang lain. Sementara yang bertanya tadi belum merasa selesai masalahnya karena apa sudah ketutup misalkan. Apalagi misalkan WA-nya diaktifkan timer untuk delete otomatis 24 jam, nah, itu akan ketutup. Ya, tapi nanti untuk masalah teknis itu kita fleksibel. Misalkan buat grup khusus support terkait yang meeting malam ini misalkan. Bisa. Nanti saya dimasukkan untuk kemudian menjawab eh, masalah-masalah yang teknis. Kalau masalah-masalah di lapangan itu pengalaman ya dari Bapak Ibu sekalian atau Ustadz Hamzah itu yang lebih berpengalaman terkait prom atau kemudian kebiasaan atau behavior dari calon konsumen itu yang lebih hafal justru ya pelaku bisnis, pelaku usaha atau pelaku tadi NGO sekalian yang lebih hafal bagaimana cara menangani konsumen. Nah, itu data-data itu yang kemudian kita masukkan ke Prom AI. Demikian Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi, Bapak-Bapak? Sementara cukup, Ya, tinggal kita nanti mau apa kayak test drive gitu ya. ya, ya, Jadi siap. pasti test drive-nya kalau ibaratnya itu saya membayangkan saya sebagai calon wali santri atau saya wali santri, saya mau tanya kepada itunya apakah support dengan pertanyaan-pertanyaan saya itu atau ya nanti kita lihat mungkin supaya oh iya ini pas ini gitu misalnya supaya nanti ketika kita bertanya walaupun sana belum dilatih tapi dia support gitu dengan pertanyaan itu artinya seperti kita tanya misalnya saya kemarin mencoba Nggak ada. untuk Ya, kamu sesuai. Ya, Bapak. otomatisasi laporan ke wali santri misalnya gitu. Jadi ini capaian Qurannya seberapa gitu kan. Jadi begitu dilaporkan ke WA itu
wali santri sudah dapat ininya, notifikasi laporannya. Ananda sekarang sampai sini, hanya saja sebatas itu. Padahal saya ingin lebih dari itu. Misalnya, berapa capaian Ananda bulan ini sampai bulan ini capaian hafalan Qurannya. Nah ini yang kemarin belum ada respon dari mana itu pengembangnya itu. Ya sebatas bahwasanya laporan si Fulan mencapai hari ini sekian sekian. Silakan Inuan mohon doanya. Cuman gitu aja, juz berapa, surat apa, ayat berapa gitu. Tapi belum bisa untuk diminta informasi Ananda ini sudah sampai berapa hafalannya sebulan ini capaiannya. Kalau kelompok yang ini berapa itu masih belum sampai ke sana. Tapi nanti coba kita test drive dulu berkenaan dengan yang sudah ada terutama PSB nanti sama Ustadz Hamzah dan juga Ini, tentang ya, pendanaan itu dana fundraising tadi itu yang ya, tentunya nanti kita akan coba coba-cobalah dulu nanti insya Allah kalau sudah ya, tahu sampai seberapa gitu. Tadi kan kita tahu kebutuhan kita itu di mana gitu. Sehingga kalau sudah ya, dipakai itu kira-kira memenuhi enggak dengan kebutuhan kita. Saya kira ya, begitu. Terima ya, kasih Matur Suwun, ya. informasinya sangat luar biasa. Iya, Sami-sami. Ya, barangkali ada yang lain atau kalau ada yang ini nanti japri saya juga boleh. Sudah tahu nomor saya semua kan, gitu. Ya, silakan nanti bisa japri ke saya Nggak atau pergi. nanti. Oke, Cok naon. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Zat, silakan. Cek sound. Oke, Pak Akmal, Halo Ustadz. silakan. Ya, dengan Arif Ustadz dari Yayasan Papi Cimahi Ustadz. Ya, Ya, mau nanya sedikit tadi kan di Drip Sender itu kalau nggak salah ada fitur untuk blasting ya. ya, ada Ada, blasting. ada blasting dan juga ada kalau nggak salah ada grab grab nomor juga ya. Iya, ada. Nah, ya ini semoga sesuai dengan harapan kami. Karena sebenarnya kami sedikit rada struggling dengan katakanlah pada saat kita blasting karena eh, ada beberapa software blasting yang sudah kami coba dan itu kebanyakan keblokir nomor-nomor WA kami. Itu kebanyakan keblokir. Padahal itu nomor-nomor sudah bisa dikatakan nomor-nomor sudah berumur lah, sudah berusia, sudah dipanaskan dan sebagainya. Tapi pada prakteknya berasa kita coba blasting untuk entah perkenalan itu kadang eh, apa ya ya terblokir bahkan ada sampai dengan terblokir permanen padahal itu baru baru dipakai dengan satu software yang baru dipakai itu gitu makanya apakah drip sender ini mampu menangkal katakanlah logaritma WA yang hari ini bisa dikatakan sangat dinamis Ya. seperti itu sehingga katakanlah mengamankan untuk katakanlah blasting nomor-nomor yang bisa dibilang mungkin nomor-nomor baru karena ada kemarin kita coba salah satu software yang bahkan dia bisa eh, apa ya mengacak nomor sendiri dan mengirim sendiri tanpa kita harus tahu dari mana asalnya gitu ya tapi dari situ ada yang katakanlah ada WA-nya ataupun ada yang tidak terkoneksi dengan WA. Nah, tapi minimal itu juga sebenarnya cukup worth it tapi pada saat kita coba juga dalam prakteknya jadi keblokir. Nah, ini apakah software ini eh, ya harapan kami kami berharap software ini mampu untuk katakanlah menangkal logaritma Pemblokiran. yang ya seperti itu. Apakah ada seperti itu atau seperti apa? Terima kasih. Oh, baik. Jadi terkait pemblokiran atau ban dari WhatsApp ini memang sejak 2023 tepatnya, saya kalau nggak salah ingat 1 Maret 2023 itu algoritma WhatsApp itu berubah total. Kalau sebelum periode itu, nomor baru yang kita aktifasi itu bisa blasting sekitar 1.000 atau 1.500 bahkan bisa 2.000 data itu aman. Atau sampai keblokirnya di angka itu. Tapi kalau sekarang, jangankan 2.000 ya,
10 atau 5 nomor saja kita kirimin pesan spam itu sudah bisa diblokir oleh WhatsApp. Jadi begini, terkait anti banned itu memang sejauh ini tidak ada. Bahkan dari WhatsApp sendiri, aplikasi resmi WhatsApp yang menggunakan Waba, eh, APK Waba itu dia juga apa namanya tidak menjamin di banned. Bahkan Waba yang tadi Meta Verified itu aturannya justru lebih lebih ketat. Mereka sistemnya tidak banned, tapi kemudian akunnya ditangguhkan, kreditnya tidak bisa dipakai, uangnya nggak bisa dipakai. Mereka kan bayarnya kan per pesan tuh, tiap pesan bayar itu. Itu yang resmi. Eh, Kalau dari drip sender, memang model spamming atau blasting uh, yang apa namanya istilahnya terlalu vulgar, maksudnya spam itu sebaiknya memang dihindari. Solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan list yang kita sebut dengan nama list building. List building menggunakan apa? Yang paling mudah adalah menggunakan bot, bot auto reply. Misalkan kita punya grup umum nih, grup RT, RW atau desa. Kemudian tujuan kita tuh apa? Yang di grup itu kemudian masuk ke dalam list kita yang akan kita promosikan terkait eh, usaha tertentu atau sekolah tertentu misalkan. Kan tidak semua orang, misalkan di grup itu tidak tidak semuanya punya anak misalkan, atau punya anak tetapi kemudian tidak semuanya punya anak usia masuk usia sekolah. Nah, maka yang benar-benar punya anak dan benar-benar kemudian masuk masa sekolah dan dia tertarik untuk mau ke sekolah, mau nyekolah anaknya, maka dia yang akan merespon bot kita. Kalau yang lainnya enggak. Misalkan dari 500 anggota yang respon 100 orang. Nah, dari 100 orang itulah yang kemudian kalau kita blasting maka dia akan aman. Karena apa? Karena mereka memang sudah mengendaki eh, atau bahkan menunggu informasi dari kita terkait pesan yang akan dikirim. Tapi kalau kita blasting massal ke 500 orang tadi, maka yang menerima itu hanya 100, sisanya itu menolak. Nah, itu yang menolak dalam artian tuh bisa mengabaikan atau kemudian ya malah dalam tanda kutip memblokir nomor kita. Nah, itu yang kemudian masuk dalam hitungan WhatsApp itu sebagai spam yang menyebabkan nomor kita diblokir. Jadi list building kita sarankan menggunakan sistem list building ya. Adapun terkait fitur standarnya itu adalah untuk menghindari atau meminimalisir blokir itu dari sisi konten kampanye itu ada fitur-fitur yang bisa digunakan. Misalkan dengan spin text atau orang menyebutnya spin tag gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan ya spin text gitu. Jadi teks yang dikirim itu akan sifatnya random. Misalnya ada 100 orang, maka 100 orang itu akan menerima pesan yang random, yang pesannya tidak ada yang akan sama tapi kemudian dia random, jadi tidak sama semuanya ke 100. Itu meminimalisir. Kemudian ya dari sisi kitanya, ya dari sisi pelaku blastingnya itu usahakan ada CTA atau call to action untuk menjawab pesan itu, karena WhatsApp sekarang itu algoritmanya mirip atau hampir 100% sama dengan produk Meta lainnya, Facebook, Instagram, dan Threads. Mereka mensyaratkan yang namanya interaksi. Jadi kalau dari data yang kita blasting tadi misalkan 100 dan interaksinya nggak ada, itu sudah pasti diblokir. Atau interaksinya hanya satu misalnya, itu diblokir. Jadi interaksi yang bagus itu berkisar antara ya 20 sampai 30%. Misalnya kita blasting ke 100 nomor, yang menjawab di session chat yang sama itu eh, misalkan 30 orang, itu aman. Tetapi kalau kemudian nggak ada yang menjawab itu diblokir. Jadi terkait pemblokiran tadi betul, itu bukan terkait tools yang digunakan, tapi terkait memang dari aktivitas nomor masing-masing yang digunakan. Sekarang WhatsApp tidak peduli lagi, baik nomor kita yang usianya sudah puluhan tahun ataupun yang 1 tahun, itu tidak dianggap lagi. Sama seperti Facebook. Jadi akun-akun lama eh, yang kemudian dalam tanda kutip spam atau menurut mereka melanggar ketentuan komunitas itu akan dibatasi. Itu langkah pertama dibatasi. Kemudian langkah kedua dibatasi fitur-fitur tertentu. Langkah ketiga selanjutnya bisa di banned permanen itu. Nah, kalau pembatasannya sekarang juga mirip dengan Facebook.
Ada yang kemudian langsung diblokir sementara, ada yang dibatasi penggunaannya. Misalkan 2 kali 24 jam dia tidak bisa login ke perangkat lain, tidak bisa menginisiasi chat. Dia hanya bisa nerima dan membalas. Tapi kalau kita ngirim baru nggak bisa. Itu pembatasannya mirip-mirip dengan itu. Ada juga yang dibatasi 24 jam nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang lebih dari itu. Ada juga yang dibatasi memang harus verifikasi ulang kemudian bisa diaktifkan lagi. Yang paling ini ya di band permanen. Kalau di band permanen itu dia menunggu masa resetnya tuh lama. Jadi sekitar 30 sampai 90 hari. Dia nanti ketika diinstal menjadi WhatsApp yang baru, walaupun nomornya sama. Jadi nggak ada chat, nggak ada grup, nggak ada history apa-apa. Jadi dia dianggap nomor baru gitu. Demikian sedikit terkait penjelasan terkait blasting dan grabbing. Jadi eh, memang itu sebaiknya dihindari, kecuali ke tadi ke list yang sudah kita punya list building. Termasuk untuk lembaga-lembaga misalkan sekolah, filantropi dan seterusnya. Ketika memberikan pengumuman itu jangan searah, karena WhatsApp itu ya tadi sudah media sosial dia kalau satu arah itu akan di, akan dianggap sebagai spam. Caranya apa? Walaupun dia sifatnya pengumuman, misalkan pengumuman pembagian rapot misalkan, tetap harus ada CTA-nya supaya orang atau wali santri itu membalas misalkan, silakan balas pesan ini dengan balasan oke atau siap sebagai tanda bahwa pesan ini sudah diterima atau sudah terkonfirmasi. Gitu. Kemudian yang tadi yang jawab oke, itu bisa otomatis kita masukkan ke list building juga, list building berikutnya. Jadi kan nanti tahu yang konfirmasi itu berapa orang dari wali santri, misalkan dari wali santri ada 500, yang sudah konfirmasi membaca WA kita itu berapa. Karena ada orang yang kemudian dia membuka WhatsApp, ini behavior atau pelaku chatting secara umum di Indonesia itu, ada yang dia membuka tetapi kemudian tidak membaca. Walaupun secara sistem dia dianggap read, tetapi kalau diartikan dia baru open, membuka tapi belum membaca. Nah, untuk memastikan itu ya ada CTA misalkan tadi suruh menjawab oke saya sudah baca atau oke seperti itu. Nah yang menjawab itu kemudian masuk ke list building berikutnya. Nah itu sedikit terkait sistem banned di WhatsApp itu memang ya semua aplikasi bahkan aplikasi resmi WhatsApp sendiri eh, dia tidak ini tidak ada jaminan anti banned. Termasuk fitur broadcast yang dari WhatsApp itu yang kita pilih satu-satu kontaknya itu juga sama. Ketika nggak ada respons, ya dia akan dianggap sebagai spam juga. Walaupun itu fitur yang disediakan oleh WhatsApp secara langsung gitu. Demikian terkait pertanyaan terkait algoritma dan banned WhatsApp itu. Kemudian untuk list building itu sendiri apakah ada di dalam apa software Drip Sender ini ataukah kita buat lagi atau kita cari source lagi? List buildingnya di akun Drip Sender masing-masing. Jadi listnya misalkan list calon wali santri, kemudian calon penyumbang, kemudian apa yang sudah menyumbang, dan itu bisa kita buat listnya masing-masing dan untuk memasukkannya bisa otomatis atau bisa juga manual, tergantung dari sumber dari mana dia masuk. Kalau bot itu dia otomatis. Kalau dari formulir online misalkan kita punya website tadi, kemudian orang isi formulir masuk ke list database juga bisa. Selama formulirnya menggunakan notifikasi WhatsApp dari Drip Sender atau yang bisa dihubungkan dengan ini agak sedikit lebih lanjut ya APK atau kemudian webhooknya Drip Sender bisa terhubung ke situ maka bisa karena ada fitur integrasi ke platform lain misalkan Google Form atau yang lainnya yang dia support dengan Drip Sender itu. Jadi penyimpanan datanya itu di akun Drip Sender masing-masing. Jadi insya Allah tidak memberatkan WhatsApp. Kalau WhatsApp kan kontaknya tuh normalnya tuh kalau sekarang itu 1.000. Kalau sudah di atas 1.000, kita upload apa namanya WhatsApp status, history WhatsApp, status WhatsApp itu kalau sudah di atas 1.000 dan handphone kita RAM-nya hanya 4 misalnya, itu akan berat itu. Karena dia dihitung akan upload misalkan gambarnya 1 MB. Kemudian kontak kita ada 1.000, maka dia 1 MB kali 1.000, berarti hampir 1 giga itu.
untuk upload ya. Dan itu akan lama dan bisa hang itu WhatsApp kita. Apalagi kontaknya kemudian kita simpan semua sampai 3.000 atau 4.000. Wah, itu jangan coba-coba buat status di WhatsApp itu. Itu banyak yang sudah ngalamin itu. Walaupun HP-nya bagus masih hang juga itu. Ya karena bisa dihitung sendiri. Apalagi video 5 mega kemudian kita upload. Nah itu 5 mega kali 3.000 udah berapa tuh? Bukan dulu tuh. Itu terkait penyimpanan datanya. Jadi tetap di akun drip sender itu tujuannya untuk mempermudah atau memperingan kerja WhatsApp kita juga itu. Demikian. Iya, iya, Zat. Kalau saya pribadi itu ya mancing pakai e-book aja. Siapa yang mau e-book? Begitu ada mereka jawab mau, langsung masuk di list data kita. Iya. Kayak gitu, dipancing begitu. Jadi itu list bidding saya modelnya begitu. Nah, terus nanti ada ini Zat, ya, apa itu namanya? Di list data kita itu kita bisa setting setelah orang jawab itu berapa menit kemudian dia balas lagi kan gitu ya. Pakai apa itu saya lupa ya. Ya pakai evergreen campaign itu Ya, betul. bisa disetting. Jadi Evergreen banyak campaign. banyak alternatifnya untuk otomatisasi itu. Ya, sehingga itu terbaca alami gitu ya. Terbaca alami sehingga nanti sama WhatsApp dinilai ini normal, bukan bukan spam. Baik, monggo ada lagi? Ya, mohon izin nanti Bapak Ibu sekalian saya masukkan di grup. Mudah-mudahan berkenan. Ya kalau nggak berkenan ya tinggal keluar nggak ada masalah. Nanti di situ kita bisa sharing-sharing ya, atau apa namanya mau tanya-tanya ya tafadhol di situ nanti disesuaikan dengan kebutuhan di komunitas kita, kebetulan komunitas para pengurus yayasan ini. Ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi, terima kasih atas kehadirannya dan insya Allah nanti saya share link ordernya ya. Bagi yang berkenan saya share link order dan insya Allah masih ada bonus nanti ada diskon ada bonus dari Ustadz Aspuaska. Eh, Sampai tanggal berapa Ustadz? Dua Hari Senin tanggal 2. sampai Senin ya sampai hari Senin insya Allah. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan malam ini kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga perjuangan kita untuk memuliakan umat ini eh, diganjar oleh Allah dengan pahala jariah. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. matur nuwun nggih. Yun, saya izin pamit. Iya, Ustaz. Nggih, Anu, nggih, Ustaz. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.